Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan ya kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Alvin Ardiansyah, kemudian Lailatul Mahfiroh, Rosa Yunike Rizky Putri, Rizmia Nur Atmasari, Rif'atul Kusnul Khuluk, dan Ulfa Nurhamidah. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 dari Prodi IPA Universitas Negeri Malang. Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur dan dikenal sebagai julukan kota dingin. Selain dikenal sebagai julukan kota dingin, kota Malang juga dijuluki sebagai kota budaya dan kesenian. Pemerintah Kota Malang rutin melaksanakan kegiatan pawai kebudayaan Nusantara sebagai bentuk mewujudkan budaya yang ada di Kota Malang. Setiap bulan Agustus, dalam pawai tersebut banyak menampilkan berbagai ragam kebudayaan seperti tari topeng, kesenian jaranan dan bantengan, kreasi baju adat Nusantara, dan lain sebagainya. Pawai ini diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai instansi, organisasi masyarakat, hingga komunitas di Kota Malang. Hal itu menjadi gambaran bahwa Kota Malang terdiri dari beragam suku, etnis, budaya, dan agama dapat hidup berdampingan dengan toleransi yang tinggi. Melalui pawai ini diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk mencintai perbedaan. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah tersebut yang relevan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks sosial budaya di daerah tersebut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan berkembang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaannya bernilai, dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peserta didik di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi peserta didik abad ke-21 tentu saja berbeda dengan peserta didik di pertengahan atau akhir abad ke-20. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas atau di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun, yakni memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Berdasarkan tulisan Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pemikiran pendidikan pada tahun 1936, menebalkan laku anak dapat kita lakukan dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Konteks dan nilai dalam budaya lokal juga menjadi unsur penting dalam mendidik anak, mengingat adanya faktor kodrat anak dan kodrat alam. Beberapa nilai lokal seperti permainan tradisional bisa disisipkan, bahkan menjadi media dalam mendidik anak.
Pawai kebudayaan ini bisa diinterpretasikan dalam pembelajaran serta menimbulkan rasa senang dan gembira pada peserta didik. Tradisi pawai kebudayaan ini juga menjadikan anak muda bersosialisasi dan mengembangkan aspek kepribadian, terutama saling bekerja sama, toleransi, gotong royong, sportif, dan aktif dalam berkomunikasi dengan orang lain.